Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik, mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi, menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira siapapun menurut saya ini kan Pak Prabowo ini adalah presiden gitu yang bisa jadi panutan, dan ucapan dia ini dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin sampai termasuk juga anak-anak remaja dan sebagainya yang sudah tertarik dengan masalah politik. Kan kalimat semacam itu atau kosakata semacam itu tetap tidak pantas diucapkan, apalagi itu menanggapi kritik ya. Dan ini ya makin menegaskan bahwa kendati Pak Prabowo menyatakan orang bebas melakukan kritik dan sebagainya, sebenarnya diam-diam dia juga seorang adalah figur yang juga anti kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, dalam potongan video pidato Prabowo Subianto yang merespon atas kritik yang diajukan kepadanya dengan mengeluarkan kata-kata "ndasmu", itu sontak saja mendapat reaksi dari publik di tanah air, karena sekelas presiden mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depan publik, apalagi sekelas presiden itu tidak seharusnya jangan anti kritik. Nah, kita akan saksikan bagaimana kata Pak Anies, bagi seorang pemimpin itu harus siap menerima kritikan sekeras apapun itu. Nah, bagaimana selanjutnya, kita langsung dengarkan berikut ini. Kita ini berada di pemegang kewenangan. Betul. Saya beri ilustrasi nih. Kemudian kami punya program A, program dikritik. Terus gimana kalau program dikritik? Ya saya harus jawab dong. Betul. Berarti tim kita harus menjelaskan dong. Ya. Terus yang mengkritik lagi, jelasin lagi, kritik lagi, jelasin lagi. Apa yang terjadi? Public education. That's my mission. Yang nonton tercerdaskan. Ya. Nih, kami bilang sumur resapan dibutuhkan. Ya. Terus bilang sumur resapan nggak berguna. Ya. Jelasin manfaatnya, jelasin ketidakgunaannya, jelasin. Itu yang dengerin. They're judging on our argument. Dan akhirnya mereka akan setuju dan tidak, walaupun tidak dikatakan. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada kritik atas kebijakan dan diberikan ruang jawaban, itu sebetulnya public education. That's right. Nah, saya tadi dari awal bilang, misi kami ini meningkatkan kualitas manusia. Jadi, ketika debatnya itu policy, I love it. Iya, karena better. Ada data, ada pemikiran. Ya, nah, sehingga gak usah sakit hati. Sekarang kapan negara itu nggak mau membuka ruang dialog? Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data, maka dia nggak berani berdebat. Maka dia akan tutup kritik itu, karena dia nggak punya datanya, karena dia nggak punya argumennya. Jadi saya selalu mengatakan, kalau ada yang dikritik marah, berarti you do not punya data. Exactly. Nih, kalau saya terusin dikit boleh? Silakan. Jadi ya, kalau nyusun kebijakan pakai argumen, pakai data, pakai hal yang bisa dipertahankan, dikritik, ditunjukin datanya. Tapi kalau bikin proyek nggak ada visibility studies-nya, atau visibility studies bilang nggak bisa tapi dipaksain, terus kemudian dikritik, marah pasti, ditutup. Benar nggak? Ditutup. Betul ya. Nah, setuju. Disitulah kenapa saya katakan tadi, politik saya maknai sebagai proses penyusunan kebijakan. Itu fokus saya di situ. Ya. Saya ingin kualitas kita sebagai pengambilan keputusan melalui politik untuk kebijakan-kebijakan itu makin hari makin baik. Dan salah satu ruangnya adalah dengan ruang dialog di publik ini. Ya, paham. Jadi makanya ketika ditanya Jakarta ramai, ya memang nature-nya Jakarta ramai. Dan saya melihat kritik-kritik itu, selama itu kritik tentang kebijakan bisa dijawab dengan kebijakan,
We're good kok. Apa itu alasan kenapa cuman Anies Baswedan yang punya desak Anies pada saat itu? Nggak tahu tuh. Tapi saya termasuk yang merasa bahwa kalau memasuki wilayah politik Harus bisa melewati itu dulu ya. bukan itu. Saya ingin menghormati pemilih saya Oh, paham. Iya, iya. dengan cara mereka tahu apa yang jadi pikiran saya. Betul. Presiden Prabowo kembali menggunakan kosakata yang dalam bahasa Jawa ini konotasinya ini sangat kasar ya. Ini terutama untuk daerah-daerah Mataraman ya, ini pakai kata ndasmu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu biasa saja ya, kepalamu sebenarnya. Kalau kepalamu itu netral aja ya. Tapi dalam bahasa Jawa ini apalagi Jawa Mataraman kan konotasinya atau tepatnya itu rasa bahasanya sangat kasar ya. Ada kosakata lain yang kalau menyebut ndas atau kepala itu dengan kalimat yang lebih halus, dengan kata yang lebih halus, misalnya sirah, mustoko, dan sebagainya begitu. Kalau ndasmu itu memang kasar sekali ya. Ketika menyampaikan orasinya pada HUT ke-17 Partai Gerindra yang dilaksanakan di Sentul Convention Center hari ini ya, hari Sabtu 15 Februari 2025, setidaknya Prabowo itu mengucapkannya sampai 3 kali. Jadi ini bukan keceplosan lah ya kalau sampai 3 kali. Dan ini juga bukan pertama kalinya loh Pak Prabowo itu menggunakan kosakata itu dalam pidatonya. Saya menelusuri dari catatan media, setidaknya ini sudah kali ke-4 atau bahkan ke-5 ya Pak Prabowo itu mengucapkan itu. Salah satunya bahkan dia ucapkan ketika masih menjadi oposisi. Pada waktu itu dia mengomentari klaim pencapaian pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi sebesar 5%. Dan disampaikannya juga dalam sebuah forum kampanye. Namun yang paling diingat publik dan membuat geger itu ketika dia mengucapkannya dalam sebuah forum tertutup Partai Gerindra sebagai responnya atas pertanyaan Anies Baswedan, kompetitornya pada Pilpres lalu yang dalam forum debat Capres mempertanyakan soal etika ya, soal bagaimana Prabowo menyikapi itu. Dalam orasinya, Prabowo mengkritik para pengamat yang meragukan keberhasilan program makan bergizi gratis yang digagasnya dan kini tengah diimplementasikan dengan berbagai macam cara akrobat untuk APBN-nya dengan cara memangkas anggaran-anggaran secara, maksud saya memangkas anggaran-anggaran dari departemen, kementerian, kemudian lembaga, terus kemudian juga pemerintah daerah itu secara besar-besaran. Saat itulah dia sampai 2 kali mengucapkan kata ndasmu. Dan yang kedua ketika Prabowo menyinggung kritik para pengamat politik yang menyebutnya masih dikendalikan oleh Jokowi. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kalau pada momen Prabowo mengucapkan kata ndasmu sampai 2 kali, ya, kendati dia itu mencoba melirikkan suara karena katanya jangan sampai terdengar oleh wartawan, tetapi suaranya itu cukup clear dan disambut meriah oleh para hadirin. Disambut bukan meriah, riuh rendah nih malahan ya. Tapi tadi untuk kedua kalinya yang mengomentari soal dia masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, suaranya itu nyaris tidak terdengar. Tapi hadirin yang hadir di Sentul Convention Center rupanya mendengar suaranya sangat jelas ya. Karena mereka juga kemudian gemuruh itu suasana di sana itu ya. Bahkan Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan Gibran Rakabuming tampak tersenyum lebar. Prabowo sebelumnya juga pernah menggunakan kosakata ndasmu ketika dia menyampaikan pidato pada penutupan Kongres Partai Amanat Nasional ke-6 di Jakarta tanggal 24 Agustus 2024. Saat itu Prabowo sudah terpilih sebagai presiden namun belum dilantik. Waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndasmu, tapi nggak boleh itu ya.
Tapi sebelum itu ya, kalau kita mundur sampai berapa tahun ini, tahun 2019 berarti 6 tahun yang lalu, sebelum ini Prabowo juga menggunakan kosakata ndasmu ketika dia mengomentari klaim capaian pertumbuhan ekonomi 5% pemerintahannya Jokowi Yusuf Kala. Dan itu Prabowo juga pada waktu itu menyampaikan orasinya dalam sebuah kampanye Pilpres ya. Prabowo mengaku heran karena ada elit yang selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, padahal kata Prabowo rakyat tidak merasakan adanya pertumbuhan ekonomi. Elit sana bilang ekonomi bagus, pertumbuhan bagus. Jadi kalau mereka ngomong harus pakai logat asing gitu loh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%, 5% dasmu, kata Prabowo saat berkampanye di area Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2019. Pernyataan Prabowo itu dikecam keras oleh politisi PSI dan menyebutnya Prabowo justru sering menyampaikan kebohongan. Ya, bahkan ini kan PSI juga pernah memberikan award kebohongan ya, kebohongan award kepada Prabowo ini. Karena mereka sebelumnya itu memang dalam kubu yang berseberangan. Pernyataan Prabowo yang paling menghebohkan itu juga terjadi pada masa kampanye, yakni kampanye Pilpres 2024 ketika waktu itu sudah memasuki masa debat kandidat. Sebelumnya dalam debat kandidat Capres nomor 1 Anies Baswedan ketika diberi kesempatan bertanya kepada Prabowo, dia menanyakan bagaimana perasaannya soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sehingga kemudian menyebabkan Gibran Rakabuming, ini calon wakil presidennya Prabowo pada saat itu bisa lolos menjadi cawapres kendati secara persyaratan dia belum memenuhinya. Karena apa? Karena ya undang-undangnya diubah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga paman Gibran. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Enggak semua etik. Baik-baik. Aku ingin rukun, aku ingin mari kita maju untuk rakyat, ya kan? Habis itu nyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi, sekarang menyindir Pak Jokowi. Video itu viral dan berbagai meme itu menyebar di media sosial, menirukan ucapan Prabowo itu etik ndasmu ya, atau ndasmu etik gitu ya. Para pakar waktu itu menyoroti pernyataan Prabowo yang berkali-kali mengucapkan kata ndasmu. Menurut pakar, pernyataan itu menunjukkan sifat asli dari Prabowo yang anti kritik ya. Untung waktu itu Pak Prabowo tidak merespon kritik para pengamat itu dengan kata yang sama, ndasmu ya. Saya nggak tahu, mungkin di dalam pembicaraan terbatas kita nggak tahu, tapi yang tahu pokoknya yang hanya muncul di publik dan yang dibocorkan ke publik ya. Nah sekarang Pak Prabowo menyampaikan kembali kosakata itu. Saya menggunakan kosakata saja ya, karena media ada yang menyebutnya umpatan. Saya menggunakan kosakata ini biar netral lah ya. Jadi ini kosakata ndasmu gitu ya, menanggapi kritik pengamat soal makan siang gratis dan dia dikendalikan oleh Jokowi. Forum yang berlangsung hari ini itu ya, itu adalah sebuah forum resmi. Dihadiri oleh sejumlah tokoh Kimples, termasuk Jokowi yang duduk di apit Prabowo dan Gibran, serta ribuan kader Gerindra dan undangan, ya, dan itu acaranya disiarkan secara langsung oleh baik channel TV Gerindra, juga sejumlah stasiun televisi dan channel-channel YouTube itu banyak yang menyiarkannya. Jadi Prabowo memang sengaja tidak menyembunyikan ini, tidak bicara diam-diam walaupun dia tadi berakting bahwa suaranya dipelankan supaya nggak kedengaran wartawan gitu ya. Tapi kalau melihat ekspresinya, Prabowo itu menyampaikannya dengan tersenyum dan suara yang seakan-akan dilirikan tadi ya. Nah, jadi saya berpikir mungkin buat Pak Prabowo, karena dia sendiri juga menyatakan sebagai orang Banyumasan gitu. Kan Pak Prabowo ini bapaknya lah orang Banyumas dan ibunya orang Manado. Kalimat itu mungkin dianggap tidak kasar ya, biasa. Tapi buat orang-orang dari kalangan Mataraman itu pasti sangat kasar. Siapapun menurut saya ini kan Pak Prabowo ini adalah presiden gitu yang bisa jadi panutan, dan ucapan dia ini dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan mungkin sampai termasuk juga anak-anak remaja dan sebagainya yang sudah tertarik dengan masalah politik. Kan kalimat semacam itu atau kosakata semacam itu tetap tidak pantas diucapkan, apalagi itu menanggapi kritik ya. Dan ini ya makin menegaskan bahwa kendati Pak Prabowo menyatakan orang bebas melakukan kritik dan sebagainya, sebenarnya diam-diam dia juga adalah figur yang juga anti kritik, atau mungkin nggak anti kritik tapi
tidak tahan gitu mendengarkan ada kritikan dan dia harus selalu meresponnya. Kan dalam setiap kali pidato selalu menanya-nanya, selalu mengungkit-ungkit ada wartawan atau tidak, dan dia atau wartawan banyak di sini dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa rupanya berita-berita yang muncul di media atau media online, bahkan sekarang media sosial yang mengkritik itu membuat Pak Prabowo tidak nyaman sehingga harus mengucapkan kalimat tadi, kosakata tadi, ndas. Betul sekali, pejabat publik itu mau tidak mau, siap tidak siap, memang kritikan akan datang sewaktu-waktu. Dan begitulah pejabat publik, apalagi di negara demokrasi seperti Indonesia. Mengapa Pak Prabowo ini seringkali sibuk menanggapi hal-hal sebenarnya yang tidak substansial. Artinya ini tidak ada pengaruhnya bagi kinerja Pak Prabowo. Terlalu banyak pidato, akhirnya banyak juga melakukan blunder. Seharusnya Pak Prabowo ini lebih menguatkan, mengsolidkan timnya untuk melakukan kerja-kerja kolektif di dalam menunaikan seluruh janji-janji kampanyenya di masa lalu, dan jangan dihabiskan menguras energi untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Karena itulah publik punya hak dan punya kebebasan berekspresi untuk memberikan kritikan, masukan kepada seluruh pejabat publik. Bukankah pejabat publik seluruh hidupnya difasilitasi oleh rakyat, gajinya 24 jam dari rakyat melalui pajak, dan sangat benar apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan, bahwa biasanya pemimpin yang anti kritik itu dia tidak berbasis data, tidak punya kerja-kerja yang baik, dan seharusnya pemimpin menyikapi kritikan dari masyarakat, harus menyiapkan tim untuk menjelaskan dengan serinci mungkin, sedetail mungkin apa-apa yang dipandang itu bermasalah dari kritik dari publik itu. Sehingga begitulah pemimpin harus rela menerima kritikan, dan bahkan kata-kata Pak Anies yang juga sangat kesohor bahwa pemimpin itu adalah kotak pos kritik. Dan apa yang menjadi keresahan Pak Prabowo ini ya, dalam pidatonya ini banyak kontroversi, dan salah satu yang paling kontroversi ini mengeluarkan kata-kata endasmu yang tentu dinilai oleh publik bermakna tidak pantas, dan ini tidak sangat edukatif ya kalau didengarkan oleh anak-anak. Bagi yang paham kosakata ini, tentu ini sangat-sangat tidak pantas diucapkan oleh sosok presiden sekelas Prabowo Subianto. Dan apa yang dikatakan tadi ini memang menjadi bahan pertimbangan seharusnya ke depan. Bagi Pak Prabowo ini sudah berapa kali dianggap blunder, terlalu banyak pidato berapi-api, justru dengan semangatnya itu kadang-kadang tidak disadari mengeluarkan kata-kata yang dalam tanda kutip blunder ya, seperti ini indasmu, yaitu dipandang, direspon oleh publik sebagai Prabowo ini sudah mulai ada tanda-tanda sebagai pemimpin yang anti kritik dan tidak mau menerima kritikan dari rakyat. Apalagi ini berulang-ulang ya, bukan cuma kali ini, bahkan di pertemuan ini ya kalau tidak salah Pak Prabowo ini sampai mengucapkan 3 kali, dan sebelum-sebelumnya juga ini sering mengeluarkan kata-kata andasmu. Dan perlu diketahui Pak Prabowo saat ini posisinya sudah sebagai presiden Indonesia. Jika sebelumnya juga mendapat kritik tapi sedikit dimaklumi karena masih posisinya sebagai ketua partai Gerindra saat itu, tapi kini kata-kata itu seharusnya disaring betul-betul, dipikir betul-betul sebelum Pak Prabowo menyampaikan di depan publik Indonesia, karena itu dinilai sebagai salah satu pemimpin yang anti kritik. Tapi apapun itu, di sini kita tidak ada yang menyerang pribadi Pak Prabowo sebagai pemimpin, tentu yang memberikan respon negatif ataupun yang pro kontra, semua ingin melihat bahwa Pak Prabowo bisa menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat, yang bisa memajukan Indonesia dan juga membawa rakyat Indonesia semakin sejahtera. Sekian, terima kasih.